Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamun alal asrofil anbiya'il wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat berilmu dan nikmat sehat sehingga kita bisa bersama-sama bertolabul ilmi, mencari ilmu untuk menyiapkan amal kita di bulan Ramadan. Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah kita nantikan syafaat beliau di Yaumul Qiyamah. Dan saya berdoa semoga kita semua yang hadir di kajian malam hari ini diberikan limpahan rezeki, nikmat iman, dan nikmat Islam, serta nikmat berilmu, sehingga dengan ilmu kita bisa berislam dengan kafah. Sebelum itu, mari kita buka acara malam hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tema kajian malam hari ini adalah adab dalam membaca Al-Qur'an. Sebelum acara inti dimulai, saya akan menyampaikan peraturan Zoom malam hari ini. Yang pertama, silakan mematikan speaker nanti ketika pemateri menyampaikan. Kedua, menyalakan kamera. Dan yang ketiga, jika ada pertanyaan bisa disampaikan mulai sekarang, bisa dituliskan di kolom komentar. Langsung saja, saya persilahkan untuk materi malam hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Hasan Iqbal Tantowi, LC. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina sayyidil awliya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu wali santri kita bersyukur pada Allah hari ini bisa bermuajahah berinteraksi kembali dengan yang mudah-mudahan sungguhan kita akan biasa benar-benar itu jasa betul-betul dapat sebagai amal salat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Materi kita di malam hari ini adalah adab berinteraksi dengan Al-Qur'an ya. Membaca Al-Qur'an, kebiasaan kita membaca Al-Qur'an. Itu kan kalau kita berbicara kebiasaan itu kan berarti berbicara terkait khuluq akhlak ya, kebiasaan. Nah, tapi kemudian kebiasaan itu kan akhlak itu kan kalau dalam hadis juga disebutkan bentuknya akhlak itu ternyata juga ada khuluqun hasan ya, akhlak yang baik, tapi juga ternyata ada akhlak yang tidak baik berarti begitu. Makanya ada kebiasaan baik dan juga ada kebiasaan yang tidak baik. Membaca Al-Qur'an itu adalah sebuah kebiasaan. Ketika sudah biasa dan dilakukan rutin gitu kan akhirnya terbiasa ya. Cuma kebiasaan dalam beribadah itu, membaca Al-Qur'an itu diantaranya
tentu bisa menjadi baik, juga bisa menjadi tidak baik. Yang pada akhirnya nanti di hari kiamat itu, akhirnya keutamaan setiap orang itu akan berbeda-beda. Walaupun memang Rasulullah SAW mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah ta'allamal Qur'an, belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya, kan begitu. Tapi kemudian dalam hadis-hadis yang lain juga disebutkan bahwasanya derajat-derajat manusia itu juga akan berbeda nanti di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini mau di mana, kan gitu. Pertanyaannya itu. Apakah kita hanya biasa-biasa saja atau kalau dalam kategori hadis itu al-mahiru fil Qur'ani ma'as safaratul kiramil bararah. Orang yang pandai membaca Al-Qur'an akan bersama para malaikat yang mulia lagi taat. Itu yang level paling level tingginya begitu. Atau dalam hadis iqra' wartaqi. Bacalah dan naiklah. Itu kalau kita di dalam surga begitu. Nah, fa inna manzilataka fi inda akhir ayatin taqra. Karena manzilah kita, kedudukan kita nanti di hari kiamat adalah di akhir ayat mana yang kita baca, yang kita hafal. Nah, di sisi lain dalam hadis yang sebelumnya disebutkan walladzi yatata'ata wa huwa 'alaihi syak falahu ajran. Di pekan kemarin saya sampaikan orang yang terbata-bata membaca Al-Qur'an dan dia berat begitu ya, tetap buat banyak pahala gitu kan. Pahalanya cuma 2 sih gitu. Cuma kita ikut yang mana gitu. Makanya inilah pentingnya kemudian kita belajar adab-adab membaca Al-Qur'an. Sehingga kita membaca Al-Qur'an itu kebiasaan kita beribadah, membaca Al-Qur'an, berinteraksi dengan Al-Qur'an, baik membaca, menghafal, mentadabburinya kan gitu ya. Baik dengan sendiri maupun dengan berjamaah, baik dalam sholat maupun tidak sholat kan begitu. Maka ini yang penting untuk kita perhatikan. Ya, penting untuk kita perhatikan sehingga kebiasaan itu menjadi indah ketika adabnya itu kita masukkan. Jadi enggak hanya syukur terbiasa membaca Al-Qur'an, tidak hanya sekedar akhlak kebiasaan membaca Al-Qur'an saja, tapi bagaimana akhlak itu menjadi indah. Kebiasaan membaca Al-Qur'an kita itu menjadi indah, menjadi baik. Karena apa? Karena adabnya kita terapkan dalam prosesnya. Ya. Jadi ini sekali lagi pentingnya untuk kita memperhatikan hal-hal terkait dengan adab. Ya. Nah, saya kira banyak sekali mungkin di antara kita seringkali membaca artikel ataupun materi-materi terkait dengan adab berinteraksi membaca Al-Qur'an atau adab membaca Al-Qur'an saja atau bagaimana adab menghafal Al-Qur'an atau adab belajar Al-Qur'an. Nah, tentu semuanya mungkin berbeda-beda gitu ya. Ada mendapatkan adapun memang secara prinsip ya memang tidak disebutkan secara berurutan dalam hadis gitu ya. Berbeda ketika kita berwudu, sholat itu kan runutannya, adabnya itu dalam hadis atau dalam Al-Qur'an disebutkan secara urut gitu ya. Adapun terkait dengan adab berinteraksi dengan Al-Qur'an, ya kira kita menggabungkan dan mengurutkan ya agak menertibkan saja agar kita bisa menjalaninya secara berurutan dengan lebih efektif dan lebih baik. Nah, jadi banyak sekali, makanya coba saya memetakannya dari dasar dulu gitu kan. Namanya adab itu kan ya memang lebih kepada tata cara ya, etikanya kita membaca Al-Qur'an. Makanya dari mana dulu kan gitu. Pertama dari aspek akidah ya. Ada membaca Al-Qur'an itu dari aspek akidah. Aspek salimul akidah. Agak dari apa ya akidah yang benar kan gitu. Bagaimana atau terkait sisi imannya dulu. Maka ditata dulu imannya. Kenapa? Ya kalau ini kita tuntaskan, ya ini kaitan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dasar. Jadi ya adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena yang kita baca adalah kalamullah. Kita harus yakin, harus beriman bahwasanya kita ini sedang berinteraksi kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bab pertamanya ya kita harus iman dulu. Harus salimul aqidah, betul-betul ibadah, keimanan kita
adalah benar dulu terhadap Al-Qur'an ini. Mengimani Al-Qur'an secara utuh. Al-Qur'an adalah kalamullahi, ya, bahwasanya kita harus betul-betul beriman Quran ini adalah kalamullah, ya. Nah, ketika itu tidak kita tuntaskan, maka seakan-akan kita ini membaca Al-Qur'an atau membaca yang lain, ya. Maka harus betul-betul diluruskan dulu keimanannya dulu. Ini bagian adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab dasar dan ini bab kaitan dengan iman. Etika kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Kita mengimani Al-Qur'an. Bahwa Al-Qur'an ini adalah kalam. Ini nah, kemudian berikutnya jelas ya, mungkin saya tidak banyak mereview materi yang sebelumnya. Yang jelas kita harus perbaiki dulu keimanan di dalam diri kita, dalam hati kita. Bahwasanya Al-Qur'an ini adalah kalamullah, perkataan Allah, betul-betul kalamullah, kalam, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Yang memang ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ya, dan nyampe kepada kita itu secara tawatur. Kemudian berikutnya apa? At-ta'abbud bi ibadatihi. Nah, at-ta'abbud bi tilawah. Jadi kita beribadah, membacanya itu adalah ibadah. Jadi kita kembali berikutnya adalah adab ketika beribadah dengan Al-Qur'an. Ya. Ibadah pada Al-Qur'an gimana? Ya, di antaranya adalah membacanya, baik di dalam sholat atau di luar sholat. Itu harus kita petakan. Nah, secara umum yang harus kita pahami ketika kita membaca Al-Qur'an ini, karena kaitan dengan ibadah, baik ibadah itu secara langsung kita baca maupun ibadah itu kita membaca Al-Qur'an ketika kita sholat. Nah, secara prinsip begini, mungkin kalau untuk sholat ya jelas harus kita perhatikan sebelum sholat itu adalah kaitan dengan bersucinya, karena secara mutlak sholat itu harus bersuci. Adapun bagaimana ketika membaca Al-Qur'an sebelum tidak di waktu sholat, nah disitulah terjadi kemudian perbedaan di antara para ulama. Ada yang mewajibkan berwudu, ada yang tidak, ya. Mereka yang mewajibkan wudu karena berpendapat bahwasanya la yamashu illal mutahharun, ya, tidak boleh menyentuhnya kecuali orang yang bersuci. Adapun yang memahami yang tidak masalah tidak berwudu itu juga ada, ya, dengan ayat yang sama. Mereka mengatakan la yamashu illal mutahharun itu hakikatnya bukan mushaf yang kita pegang hari ini, yang mushafnya ini bukan, tapi adalah Al-Qur'an yang di Lauhul Mahfuz. Mereka tidak bisa menyentuh kecuali para malaikat yang suci. Nah, itu diantara yang pernah saya pahami begitu. Jadi secara prinsip kalau saya pribadi lebih cenderung mengambil pendapat, ya, membaca Al-Qur'an itu ya kita bersuci, ya, tetap bersuci. Saya mengambil pendapat yang hati-hati, bahwasanya membaca Al-Qur'an adalah dengan dipastikan dengan bersuci atau berwudu. Ya, adapun yang mungkin bagi wanita haid, ya, wanita haid di antara pendapat para ulama yang meringankan itu adalah boleh kemudian memegangnya tapi dengan alas, ya, alas gitu, ya, digunakan dengan alas, atau syukur kalau memang dia sudah hafal, karena memang begini, haid itu kan sudah keniscayaan bagi seorang perempuan, kan begitu, memang sudah sunatullahnya begitu, gitu kan. Nah, berbeda dengan orang yang sedang junub, ya, berhadas besar. Nah, jadi berbeda itu hukumnya. Nah, jadi yang jelas yang pertama ketika Al-Qur'an itu kita beribadah, baik caranya ketika kita baca di waktu sholat ataupun di luar sholat, kalau saya secara pribadi mengambil pendapat adalah dengan berwudu. Pastikan kita dalam berwudu. Ya, jadi kitanya dalam keadaan suci, karena yang kita baca ini adalah kitab suci. Pastikan kita juga dalam keadaan suci. Kemudian yang lain adalah setelah suci kita dari hadas, kemudian pastikan kita juga suci dari najis. Pastikan pakaian yang kita gunakan ketika kita membaca Al-Qur'an juga dengan pakaian yang suci. Pastikan kita juga pakaian kita, kemudian tempat untuk kita membaca Al-Qur'an, pastikan ada tempat yang suci.
jangan juga menggunakan tempat-tempat yang terlarang seperti di dalam kamar mandi, ya, seperti di dalam kamar mandi atau di tempat-tempat najis lainnya yang dimana di situ najis, tempat najis jangan, ya. Pastikan tempatnya yang kita gunakan adalah tempat yang suci. Jadi pakaiannya suci, tempat yang kita gunakan adalah tempat yang suci. Berikutnya adalah pastikan kita menutup aurat kita, ya. Pastikan kita dalam menutup aurat, ya. Jadi sebagaimana kita sholat, ya hadap kita pakaian kita. Masalah kita biasa menghadap Allah menghadap manusia saja kan gitu. Biasanya kita pakai pakaian rapi gitu ya. Masa ketika kita berinteraksi dengan Al-Qur'an, yang karena Al-Qur'an ini adalah kalamullah, kita sedang berinteraksi kepada Allah Subhanahu wa taala, masa kita akan pakai pakaian yang tidak menutup aurat. Pastikan menutup aurat. Ya. Nah, kemudian duduk dengan bisa duduk yang jelas lebih kepada menghadapnya kemana, istilahnya sopan gitu ya, menghadap ke kiblat ya, boleh dengan berdiri, boleh dengan duduk, atau kalau memang sedang capek lelah gitu kan, ini bisa dengan berbaring ya monggo, selama kemudian sebisa mungkin menghadap kiblat. Adapun terkait dengan menghadap kiblat ya, sekali lagi itu kenapa kok menghadap kiblat? Memang tidak ada tuntunan, tidak ada perintah khusus itu ya, tidak ada. Sebagaimana tadi berpakaian secara khusus tidak, tapi kita kiaskan kepada sholat, ya, ya adab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita baca Al-Quran, maka juga kita menghadap kiblat itu adalah sebaik-baik menghadap, ya. Tadi kan dalam kondisi bisa kalau memang duduk juga duduk yang baik gitu ya, pastikan juga kalau bisa mushaf itu ya tingginya sedada atau di atasnya, yang penting jangan sampai di bawah kaki gitu ya, jangan ya kalau duduk gitu ya. Adapun ketika kita berbaring ya mungkin posisinya kalau berbaring orang kan sejajar semuanya ya, atau ketika berdiri gitu ya, sambil berdiri itu tidak masalah, atau mungkin sedang di kendaraan selama tidak bahaya tidak masalah. Di kendaraan mungkin tidak sedang nyopir ya. Kalau nyopir kalau memang dia punya banyak hafalan, bisa murojaah juga bagus ya. Kalaupun tidak ya jangan dipaksakan ketika nyopir sambil baca Al-Qur'an, nanti membahayakan yang lain kan gitu. Kalau untuk penumpang ya silahkan ketika memungkinkan ya. Kalau di dalam kendaraan kan otomatis menghadapnya akhirnya kemana-mana, tergantung kendaraan ini mau jalan kemana gitu ya. Jadi intinya menghadap kiblat pun itu juga tidak mutlak ya. Artinya kenapa kita hanya mengambil bahwasanya menghadap kiblat itu adalah sebaik-baik menghadap saja begitu. Nah, cuma kalau mau menghadap ke timur, ke barat, atau kalau dalam halakoh Al-Qur'an itu kan melingkar begitu kan, akhirnya tidak menghadap kiblat juga tidak masalah, tidak apa-apa. Ya. Artinya ini yang kita upayakan. Nah, kemudian setelah itu ketika sudah membaca Al-Qur'an ya, maka pastikan dalam proses membaca Al-Qur'an, pastikan ketika membaca Al-Qur'an, kalau sudah berarti kita tinggal proses sekarang proses membaca Al-Qur'an. Tadi proses sebelumnya. Nah, sekarang proses ininya. Nah, membaca Al-Qur'an itu sendiri ya tentu secara prinsip Al-Qur'an itu diperintahkan Iqra'ul Qur'ana kama unzil. Bacalah Al-Qur'an sebagaimana Al-Qur'an itu diturunkan. Jadi gimana? Ya berarti dengan kita belajar dari guru. Syukur kalau kita bisa berguru dari bisa belajar dari guru yang bersanad yang nyambung kepada Rasulullah SAW. Ya, kalau enggak sebaiknya kepada guru atau lembaga yang kredibilitas kelembagaannya ini sudah bisa dipertanggungjawabkan kualitas bacaannya. Ya. Ataupun kalau hari ini ramai dengan metode-metode tertentu, ya, sekiranya memang itminan, merasa nyaman dengan metode-metode tertentu yang sudah mungkin ada pertanggungjawaban ya, karena mengajarkan Al-Qur'an ini harus jelas pertanggungjawabannya. Kalau saya mengajarkan huruf seperti ini, ya,
Saya ada tanggung jawab. Oh, saya punya guru yang bersanad ini. Nah, gitu kan. Berarti saya ada tanggung jawab, ya. Atau mungkin para muadibah yang selama ini mengajar kepada anak-anak, ketika mengajarkan seperti ini, kenapa huruf ha begini, huruf kha begini gitu ya. Tentu mereka akan bertanggung jawab. Oh iya, saya karena diajar sama Ustaz Iqbal begini, makanya diajarkan ke anak-anak begitu. Jadi sudah ada jalur pertanggungjawaban, ya. Karena secara prinsip tadi Iqra'ul Qur'an kama unzil. Bacalah Al-Qur'an sebagaimana Al-Qur'an itu diturunkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dan Nabi membacakannya kepada para sahabat, pada para tabi'in, dan terus sampai ke kita. Kita mungkin hari ini di generasi sekitar 30-an mungkin. Ada yang mungkin 28, 29. Itu juga jumlahnya sangat jarang. 27 bahkan lebih jarang lagi kan gitu. Nah, itu adalah ketika kita cara membacanya. Secara prinsip membaca Al-Quran dengan bagaimana diturunkan adalah kita membaca Al-Quran dengan tajwid itu, yang dimaksud dengan tajwid adalah memberikan setiap huruf itu haknya. Jadi membaca Al-Quran yang benar itu adalah ketika kita membaca Al-Quran dan memberikan setiap huruf itu punya hak. Ya, hak. Dia harus dibaca seperti apa. Nah, ini penting. Ya, dia huruf ini misalnya huruf apa namanya, misalnya huruf ta, misalnya huruf ta dia punya hak. Ya, ta ini dalam Al-Quran misalnya ada dia berharokat apa dan ketemu apa, dia harus dibaca mendengung atau dibaca seperti apa misalnya, atau dia harus dibaca seperti misalnya dia memiliki sifat misalnya syiddah, harus tertekan, atau mungkin dia punya sifat hamas, harus mengeluarkan nafas, ya. Dia memiliki sifat istifal, atau dia memiliki sifat infitah, ya misalnya. Nah, itu diantara sifat-sifatnya yang kemudian itu harus kita penuhi. Atau dia harus keluar dari mana tempat dia keluar huruf ta. Terus kemudian dia harus berharokat apa. Nah, itu berikan haknya. Artinya kita membaca Al-Quran dengan tajwid itu adalah memberikan setiap huruf itu haknya. Dia berharokat fathah, ya harus kita fathahkan bacanya. Dia panjang 4 harokat, ya harus kita panjangkan 4 harokat. Ya, pendek ya kita berikan, dia harus dibaca pendek. Dia dhammah, ya kita baca dengan dhammah, ya. Artinya membaca dengan tajwid itu adalah memberikan setiap huruf haknya. Ya. Jadi haknya satu huruf itu apa saja. Nah, itu jangan beralih ke huruf-huruf lain sebelum satu huruf itu kita tuntaskan. Artinya biar kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya setiap huruf itu adalah 10 kebaikan, ya. Maka Rasulullah pun mengatakan la aqulu alif lam mim harf, ya. Rasulullah mengatakan, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, ya. Hitungan pahala Al-Qur'an itu adalah satu setiap huruf. Ya, maka setiap huruf itu pastikan setiap huruf itu haknya terpenuhi. Panjang ya panjang, pendek ya pendek. Ya, dia harus harokat fathah, ya fathah yang sempurna, dhammah juga dhammah yang sempurna. Ya, kalau dia punya sifat atau karakter yang kuat, ya, atau syiddah, ya, harus disyiddahkan. Ya. Nah, itu terkait dengan ketika kita membacanya. Nah, ketika membaca Al-Quran pun bagaimana agar memiliki nilai lebih? Maka pastikan ketika kita membaca Al-Quran senantiasa bisa mentadabburinya. Ya, mentadabburi Al-Quran. Makanya pentingnya kita belajar bahasa Arab, ya. Belajar bahasa Arab sedikit-sedikit itu bolehlah, belajarlah, usahakan, ya. Mau hidup cuma sekali, usahakan bisa bahasa Arab, walaupun maksudnya bahasanya hanya digunakan untuk mentadabburi Al-Quran, biar paham maknanya. Upayakanlah kosakata lah, minim tahu lah kosakata ini artinya apa gitu, sehingga kita baca Al-Quran kita itu bisa tadabbur, ya. Kenapa kok belajar bahasa Arab, ya? Sayyidina Umar, ya, Khalifah Umar itu kan mengatakan ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum. Belajarlah bahasa Arab
karena bahasa Arab ini bagian daripada agama kalian. Makanya ya kalau kita sudah tahu bahasa Arab kita ini tidak akan kita gunakan untuk percakapan sehari-hari, paling yang dipakai ucapan apa ya, yang dipakai setiap hari itu bahasa Arab kita itu assalamualaikum sama bacaan-bacaan sholat ya, baca Al-Quran. Tapi paling enggak gini lah, kita mulai sedikit-sedikit mengupayakan untuk memahami bahasa Arab. Ya. Nah sebenarnya bahasa Arab itu mudah. Kalau hurufnya sama, biasanya artinya filosofinya tidak akan jauh. Makanya ketika membaca Al-Quran, biar bisa tadabbur itu, upayakan diri untuk belajar bahasa Arab. Ya sebisa mungkin lah. Ya sak minim-minimnya belajar bahasa Arab itu untuk hal-hal yang sifatnya aplikatif yang kita gunakan keseharian. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi adab yang lain setelah kita mengupayakan diri untuk bisa bahasa Arab, berikutnya adalah gunakan, upayakan ketika kita belajar itu membaca Al-Quran. Sebisa mungkin berkelompok, kalau bisa ya, upayakan dengan berkelompok. Kenapa? Ada keutamaan lain ketika kita membaca Al-Quran, terutama ketika itu dilakukan di dalam masjid. Karena dalam hadis disebutkan, Masdama qaumun fi baitin min buyutillahi yatuna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa an nazalat alaihim sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah suatu kaum, berarti kan kalau suatu kaum itu kan lebih dari satu orang. Bahkan kalau di situ kan yatluna kitaballah, yatlun itu berarti lebih dari 3 orang, 3 orang ke atas. Jadi kalau kita mengatakan kaum di sini, kalau disebutkan dalam hadis itu kan dengan fiil mudhari jamak ya, dengan jamak berarti jamak itu kalau dalam bahasa Arab harus 3. Maka 3 orang atau lebih berkumpul di masjid membaca Al-Qur'an, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Dan tadarus itu bukan kita maknai tadarus bagaimana kita ya kalau bulan Ramadan tadarus ngaji bareng. Itu sudah dapat yatluna kitaballah, sudah membaca Al-Qur'an bareng-bareng tadarusnya. Nah, yang dimaksud tadarus itu diambil dari kalimat darosa, mempelajarinya. Ya kalau bahasanya orang Jawa gampangnya deres lah. Deres Quran. Tidak hanya membaca Al-Qur'an tapi juga deres Quran, membaca bareng-bareng dan deres Al-Qur'an itu secara bersamaan. Ya, syukur kemudian kalau ada seorang guru yang memang bisa mengajarkan tafsirnya, mengajarkan mentadabburi ayat-ayatnya, itu lebih baik lagi, ya. Nah, di dalam masjid ya, maka ada keutamaan lain yang disebutkan oleh Rasulullah, illa an nazalat alaihim sakinah. Maka tidaklah ini kecuali akan turun ke mereka itu apa? As-sakinah. Ketenangan, ketentraman. Wong lek pengen tentrem ayem ya, datangi majelis Al-Qur'an dalam masjid, membaca Al-Qur'an berbarengan di dalam masjid dan tadarus. Maka itu kalau janji kalau di dalam hari itu Rasulullah menyebutkan illa an nazalat alaihim sakinah. Sudah digaransi oleh Rasulullah mesti batinnya akan tenang dia, sakinah, dia akan merasakan sakinah. Akan tenang. Wa ghasyiyatuhum rahmah, dan majelis itu akan diliputi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hafathumul malaikah, dikelilingi para malaikat. Jadi ketika kita berkumpul di dalam masjid mentadabburi Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, maka malaikat itu akan meliputi, akan mengelilingi kita. Jadi kita akan dikelilingi oleh para malaikat. Makanya di hadis itu yang ketiga itu, yang keempat adalah wa dzakarahumullahu fi man indah. Orang yang begitu itu tadi, orang yang ngumpul di dalam masjid baca Al-Qur'an dan tadarus itu, keutamaan lainnya adalah orang itu akan terkenal di mana? Di antara makhluk, di hadapan makhluk Allah di sisinya. Jadi mungkin tidak terkenal di bumi, tapi terkenal di makhluk yang berada di sekeliling Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mungkin tidak terkenal di dunia,
mudah-mudahan terkenal di langit, dikenal oleh makhluk yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi itu adalah adab berinteraksi dengan Al-Qur'an, ya. Jadi membacanya tadi seperti itu dan mentadabburinya, tadarrusinya, ya. Dan terakhir sebisa mungkin ketika kita membaca Al-Qur'an, betul-betul di antara adab-adabnya selalu harus kita bangun keyakinan dalam diri kita bahwasanya kita istiqamah dengan Al-Qur'an itu karena Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada kita. Jadi kita bisa berlomba-lomba dalam kebaikan dan diantaranya dalam baca Al-Quran. Yang terakhir itu adalah yang kita bangun adalah keyakinan bahwasanya karena kita diizini oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dalam Al-Quran, wa minhum sabiqun bil khairati biidnillah. Di antara manusia itu yang diberikan keutamaan yang kemudian mampu berlomba-lomba dalam kebaikan itu karena biidnillah, karena izin dari Allah Subhanahu wa taala, diizini oleh Allah. Kalau Allah tidak memberikan izin, nggak mungkin. Dia nggak bisa berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, kenapa? Ketika saya coba membaca tafsirnya, di situ ulama menyebutkan karena li'alla yaghtar, agar manusia tidak sombong. Bahwasanya dia bisa berinteraksi baik dengan Al-Qur'an itu semata-mata karena Allah memberikan izin. Kalau nggak diizini Allah, tidak mungkin dia bisa. Makanya keyakinan bahwasanya kita istiqomah dengan Al-Quran itu adalah keyakinan bahwasanya kita memang diizini Allah Subhanahu wa taala. Direstui oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa membaca Al-Quran, untuk berinteraksi dengan Al-Quran dengan baik. Itu karena apa? Sekali lagi karena Allah izin. Allah mengizinkan kita. Kalau Allah tidak mengizinkan kita, ya Allah, gitu, berat kita membaca Al-Quran. Makanya begitu kita mengalami kemalasan dalam membaca Al-Quran, segera baca istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Bisa jadi mungkin pernah ada rasa sombong dalam hati kita, ya, bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi seakan-akan karena kemampuan kita, bukan. Karena memang sekali lagi Allah memberikan taufik kepada kita. Allah memberikan izin kepada kita. Tapi itu semuanya juga bisa terjadi lantaran kita juga punya ada perilaku mujahadah. Ya, ada mujahadah. Kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berinteraksi dengan Al-Qur'an, berlomba-lomba dalam kebaikan dalam membaca Al-Qur'an karena sekali lagi diizinkan oleh Allah. Tapi itu semua juga ada upaya. Upayanya apa? Kita ada mujahadah, ada upaya keras sehingga Allah memberikan petunjuk. Ya. Tunjuk, dan ketika sudah Allah memberikan petunjuk dan mengizinkan kita, maka itu harus kita yakini ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terakhir untuk menutup tadi. Jadi sekali lagi ketika kita diberikan taufik, berikan izin Allah bisa menjalankan istiqomah menjalankan interaksi dengan Al-Qur'an, baca Al-Qur'an dengan baik, bahkan bisa menghafalnya, bahkan bisa menerapkannya dalam bacaan-bacaan salat kita, ya, maka sekali lagi ingatlah itu semuanya atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar kita tidak sombong. Ya, maka begitu kita mengalami kemalasan dalam berinteraksi dengan Al-Qur'an, dalam membaca Al-Qur'an, segera ada berikutnya, perbanyak istighfar. Nanti Allah akan menguatkan lagi. Karena di antara keutamaan membaca istighfar, ya, di antara fadilah kita membaca istighfar, selain Allah menghapus dosa kita, maka Allah akan menguatkan kita. Wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum. Allah akan menambahkan kekuatan dari kekuatan yang kalian miliki. Makanya biar nanti Allah menguatkan kita kembali dengan cara apa? Kita beristighfar. Baik, demikian untuk materi di malam hari ini. Mungkin ada yang bertanya atau ini dulu saya talkinkan dulu satu surat. Semoga hostnya gimana, Ustaz Muji? Ada yang bertanya, Ustaz? Oke. Saya bacakan. Dari dari Bapak Wahyu Dewa,
ketika kita sedang baca Al-Quran, dihentikan sejenak karena menjawab panggilan keluarga. Itu bagaimana, Ustadz? Ya kalau bisa pas inilah pas akhir ayat. Kalau ayatnya pas di akhir tidak apa-apa. Jadi misalnya gini, ketika kita sedang baca Al-Quran dihentikan sejenak karena menjawab panggilan keluarga. Sebisa mungkin kalau ini jangan terputus di tengah ayat, ya di akhir ayatnya baru menjawab. Oh, insya Allah nanti orang juga akan paham lah mana, ya. Karena ini etika kita, ya. Karena hubungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya pas di situ kita sedang beribadah, saya kira juga orang lama-lama juga akan paham. Oh iya, kita sedang baca Al-Quran, ya mungkin kita selesaikan ayat itu aja. Ayat itu, kadang ayat itu yang paling panjang itu cuma surat Al-Baqarah yang panjang itu aja ya. Tapi ayat-ayat yang lain kan pendek-pendek itu. Jadi potongan ayat biar tidak memotong makna, ya Pak Wahyu ya. Biar tidak memotong makna ataupun arti maksud daripada ayat tersebut, diselesaikan ayat itu sampai habis baru dijawab. Dan ini ada yang bertanya, saat wanita berhalangan bolehkah membaca Al-Quran melalui HP? Boleh, ya silahkan, ya. Karena Al-Quran ini bukan mushaf ya, ini ya wasilah seperti wasilah ya wasilah biasa aja kan begitu. Ya jadi karena ini bukan Al-Quran ya, bukan mushaf maksudnya. HP ini kan bukan mushaf, ini hanya ya gadget biasa, tidak apa-apa. Ya. Walaupun kalau terkait dengan kondisinya sedang tidak haid, ya mungkin sedang haid ya kalau mau berwudu juga nggak apa-apa. Berwudu juga karena adab kita ya. Ya sekalipun memang kita juga tidak boleh sholat kan begitu. Ibu-ibu yang wanita yang haidnya memang tidak boleh sholat, tapi tidak mengapa ketika dia membaca Al-Quran melalui media seperti HP. Tapi kalau menggunakan mushaf Quran seperti ini, upayakan menggunakan alas, ya alas mungkin tangannya menggunakan sarung tangan atau dengan sajadah atau suruh membukakan orang gitu ya. Itu mungkin jalan tengahnya begitu. Kita ambil pendapat yang agak ringan aja ya. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Tidak ada, Ustadz. Mungkin Baik. bisa langsung dilanjutkan ke talaki surat. Pekan ini saya akan mentalakikan surat An-Nas dengan mushaf Rasul Usmani ya. Sambil juga nanti kita pelan-pelan belajar Rasul Usmani. Dan nyicil dulu ya. Nanti di pekan berikutnya insya Allah kita akan ada pelatihan penggunaan Rasul Usmani di tarhib yang akan datang. Bagi wali santri Al-Aufi, silakan pinjam mushaf anaknya. Quran yang biasa sudah kita bagikan di anak-anak ya. Yang sudah bagian ya. Anak-anak yang santri sudah punya kayak gini semua ya. Seluruh santri Al-Aufi sudah punya mushaf Rasul Usmani, silahkan dibuka mushafnya di surat An-Nas halaman terakhir ya. Sengaja kemarin kita mulai dengan Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah itu tujuannya adalah karena bagian daripada rukun salat ya. Nah, berikutnya kita terkait dengan surat An-Nas. Baik, alhamdulillah dibesarkan. Kita mulai ya. Nanti saya mulai dulu, kemudian Bapak Ibu langsung mengikuti setelah saya selesai membaca ta'awud atau setiap ayat, setiap yang saya bacakan selesai, langsung diikuti setelahnya. Ya, setelah saya selesai, baru diikuti bacaannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, lupa saya. Mohon mic-nya dibuka semuanya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan ketika kita membaca Bismillah, di lam, pastikan lamnya adalah
ditekan ya. Setiap yang berharokat tasydid ya, lam seperti ini. Lam bismillah ditekan masuknya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Mari. Malikin nas. Ada kaidah di sini terkait dengan bacaan nun tasydid. Nun tasydid. Ini harus di tanda merahnya apa? Ya. Ilahin nas. Ilahin nas. Ya. Nah, sekarang perhatikan di ini ada nun. Kenapa nunnya tidak ada sukutnya? Nah, memang dalam Quran Rasul Utsmani, Mushaf Rasul Utsmani ada penulisan-penulisan seperti ini yang hakikatnya adalah untuk memahamkan kita ini bagian daripada ilmu tajwid, yaitu nun yang tidak dibaca izhar biasanya tidak dikasih sukun. Kalau dalam Mushaf atau Quran Rasul Utsmani itu tidak ada sukun. Sukunnya sengaja untuk membedakan antara nun yang dibaca izhar dan nun yang tidak dibaca izhar. Jadi perhatikan, ini ditahan. Kalau yang di Rasul Utsmani yang milik Santri Al-Aufi biasanya ada warna merah ya. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Jadi dibaca dengan ritmenya masing-masing sebagaimana saya baca. Jangan terpengaruh oleh temannya ya, karena masuknya sinyal itu kan memang tidak bareng-bareng. Jadi tidak bisa ideal tidak seperti ketika kita bareng-bareng dalam satu ruangan bareng gitu ya. Jadi memang nggak bisa. Makanya dibaca sebagaimana saya membaca aja. Jadi min syarril waswasil khannas. Hari syarril waswasil khannas. Jadi dinikmatin ya, dinikmati ikhfa'nya di nun tadi ya. Dinikmati syed khannas ditahan. Berikutnya kita ayat kelima. Alladzi waswisu fi nas. Mari. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Pelajaran penting di surat An-Nas itu adalah nun tasydid. Perhatikan, Bapak Ibu sekalian, kenapa ini kita perhatikan nun yang berharokat tasydid dimanapun dia berada. Kalau harokatnya tasydid, caranya bacanya didengungkan, mendengung, ditahan sebentar lah 2 harokat, nikmatin itu. Namanya gunnah itu artinya mendengung, berarti mendengur itu apa? Ditahan 2 harokat. Ya, adapun yang mengatakan 3 harokat setengah dan atau 3 harokat dan sebagainya itu hanya istihad saja. Adapun dalam prakteknya yang mereka yang mengatakan 2 harokat mau mengatakan 3 harokat itu sebenarnya sama saja ketika praktek. Ya hanya hitungan istihad daripada kadang setiap lembaga atau setiap guru itu kadang beda-beda menghitungnya.
Tapi secara prinsip ketika disuruh membaca bareng ya sama. Ya, hanya menghitungnya itu diarani loro atau diarani telu kan gitu. Ada yang mengatakan 3,5 masuk gitu, ada juga begitu. Ada yang mengatakan 2 harokat gitu. Macam-macam lah. Tapi ala kulli tidak satu harokat mendengung ya. Ya gunnah atau mendengung itu tidak satu harokat ya. Dua harokat ya. Jadi perhatikan dari awal misalnya qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Semua nunnya di sini banyak sekali nun tasydid. Sekali lagi cara bacanya ditahan. Mari sama-sama bareng-bareng kita baca surat An-Nas dari bismillah sampai ayat ke-6. Ayat terakhir. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Perhatikan tadi surat An-Nas ya, sekali lagi yang lebih menonjol di surat An-Nas adalah bacaan nun yang dibaca nun tasydid yang biasa kita kenal dengan dibaca gunnah. Gunnah artinya apa? Mendengung. Ya, bacaan tajwid dalam Al-Qur'an itu sebenarnya intinya cuma 2 sebenarnya. Kalau kata guru saya itu prinsipnya membaca Al-Qur'an itu tajwid, ilmu tajwid itu cuma 2. Bacaan panjang dan bacaan gunnah. Ya. Bacaan gunnah dan bacaan mad. Udah itu aja. Al-gunnah, gunnah kebalikannya apa? Mendengung. Kalau mendengung berarti kebalikannya idhar atau jelas. Mad, nah, mad artinya panjang, berarti kebalikannya mad adalah pendek. Ya itu aja. Intinya tajwid cuma itu aja. Adapun bacaan gharib, bacaan gharib itu hanya sedikit, ya. Bacaan-bacaan yang di luar kaidah umum itu hanya sedikit, ya. Jadi prinsipnya tadi baca-baca itu mungkin satu huruf itu bisa. Coba lihat itu gunnah apa tidak. Ini panjang atau pendek. Cuma itu aja prinsipnya. Ya. Makanya berikan setiap huruf adalah haknya. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada yang mau mentalakikan bacaannya. Waktu masih ada, silahkan. Kalau mungkin ada yang berkenan pengen membacakan pengen menyetorkan bacaannya, masih ada waktu, silahkan. Nah, kalau mau silakan mau membacakan ini silahkan, walaupun tidak bisa semuanya, tapi kalau misalnya Bapak Ibu ada yang mau membacakan, mentalakikan bacaannya, silahkan. Saya siap mendengarkan. Kalaupun ini saya bantu nanti untuk meluruskan kalau ini ya. Monggo silahkan. Siapa ini? Bu Reni ya? Monggo kalau nggih, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin
nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Baik, sudah cukup insyaallah di nunnya. Memang ada beberapa huruf ya, kalau misalnya mau belajar secara detail ya nanti ada beberapa huruf tadi yang perlu ditekankan lagi, terutama huruf kha ya. Kha di antara kha sifatnya adalah isti'la ya. Kha itu lidah ditarik ke atas ya, ke langit-langit. Walaupun tidak sampai nempel ya. Tapi al-Qur'an bagus tadi untuk karena memang titik tekannya di surat An-Nas ini saya hari ini hanya menekankan di menstabilkan bacaan gunnah dalam huruf nun ya. Insyaallah sudah bagus ya. Adapun tadi hanya tambahan saja kalau huruf kha, memang kalau huruf per huruf memang perlu talaki satu persatu ya. Nah, ini saya hanya ngambil yang garis besar dalam tajwid yaitu al-ghunnah dan mad. Panjang pendeknya juga sudah bagus tadi insyaallah ya. Panjang pendeknya bagus, ghunnahnya di nun tasydidnya tadi bagus dan min nun sukun ya, min syarri tadi di apa ikhfa-nya juga sudah bagus. Min syarril waswasil khannas. Sama ini Mbak Era ya. Kalau mau membacakan silakan. Ini disimak di sini. Monggo. Nyoba nggih, Tat? Nggih, monggo. Nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal Nun yang terakhir. jinnati wan minal jinnati fi sudurin nas. Tadi agak sedikit tambahin sedikit nunnya. Tasydidnya di gunnah. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Sudurin nas sudurin nas. Nah, itu nunnya ditambahin lagi, gunnahnya coba tambah lagi. Yang mana, Tat? Ayat berapa? Fi sudurin rin. No, itu yang itu. Fi Alladzi yuwaswisu fi dari alladzi yuwaswisu. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, bagus, Tabit. Minal jinnati wan nas. Ya. Jadi intinya Redek aku sampai ya. Aku tak lagi di pondok lagi. Ya nanti kalau pikir ini langsung ke Ustaz Hamidah. Pikir intensif ya. Nah ini cuma ini aja. Jadi sebenarnya kalau yang taraki sekarang itu kita hanya ngambil garis besar saja. Jadi garis besarnya di bacaan panjang, ya pastikan panjang itu stabil dulu, menstabilkan panjang. Terutama panjang yang 2 harokat 21 21 itu aja 2 harokat 1 harokat 2 itu udah stabil, udah bagus. Kemudian di bacaan gunnah. Ya, gunnah itu bacaan yang harus mendengung aja. Baik gunnahnya nun tasydid maupun nun yang tidak tasydid seperti min syarri atau nun ikhfa tadi, ya.
jedanya itu sama. Ya, intinya jedanya sama. Min syarri dengan fi sudurin nas, itu jedanya sama dua harokat. Kalau min syarri dengan khannas, nah itu sama. Mendengungnya adalah dua harokat. Ya. Tapi alhamdulillah tadi sudah bagus. Intinya gini, ketika kita mau beralih satu huruf ke huruf lain itu pastikan apa ya, feeling kita itu nyaman gitu ya. Nyaman biasanya kalau salah itu kadang kalau kurang pas itu kadang-kadang edis kesusu ya gitu kan. Cepat gitu kan. Ya, kadang sudah belum bisa menikmati satu huruf sudah bergeser. Makanya dinikmati huruf per huruf gitu ya, sehingga tercukupi haknya. Satu huruf ini nun, nunnya tadi katanya masih kurang dengungnya kurang. Berarti haknya nun untuk didengungkan berarti masih kurang, ditambahin dikit. Nah, jadi kurang lebih begitu. Ya tadi sudah bagus, insyaallah daerah. Oke. Semoga yang lain waktu masih ada waktu. Iya, tak. Berikutnya, ada lagi? Cukup ya, kalau memang tidak ada. Baik, Bapak Ibu sekalian, Ustaz-ustaz semuanya, terima kasih di malam hari ini sudah berkenan hadir di Majelis Quran di malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa berbekal untuk bulan Ramadan nanti dengan pembekalan Al-Quran itu bisa lebih baik. Ya, harapannya ya dari Ramadan ke Ramadan sebisa mungkin bacaan kita ditingkatkan. Karena Rasulullah SAW itu sampai akhir hayatnya pun beliau masih mentalakikan bacaannya kepada malaikat Jibril. Ya, Rasulullah yang sudah maksum aja masih ibaratnya tahsin gitu ya, masih disetorkan bacaannya kepada malaikat Jibril. Bahkan di Ramadan terakhirnya Rasulullah itu menyetorkan bacaannya kepada malaikat Jibril itu 2 kali khatam di bulan Ramadan. Ya, apalagi kita yang gitu belum ada jaminan apapun, yang wahyu pun juga tidak turun ke kita kan gitu. Makanya sebisa mungkin kita mengupayakan bismillah ya. Kalau selama ada niat yang baik, ada niat yang kuat ya, nanti kita di hari kiamat itu akan dibangkitkan oleh Allah dengan niat-niat kita. Ya, walaupun mungkin belum tersampaikan hajat kita, tapi niat kita itu sudah nyampe ke Allah, maka nanti di hari kiamat kita dibangkitkan karena niat kita, sebagaimana dalam riwayat disebutkan yub'atsun nasu ala niyatihim. Nanti manusia dibangkitkan di hari kiamat dalam bentuk niat-niat mereka dulu di dunia. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan kita bisa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban ini dan bisa menjalani, mudah-mudahan kita lebih siap untuk menjalani bulan Ramadan Mubarak yang akan hadir kurang lebih 16 hari lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Allahumma ighfir lahum. Allahumma ighfir lana wa li masyayikhina wa li asatidatina wa li a'immatina wa li ulatil muslimina 'amma. Innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna ibaduk banu ibadik banu imaik nawasina biyadik madin fina hukmuk adlun fina qada'uk. Nas'aluka Allahumma bikulli ismin huwalak سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إليك برحمتك يا أرحم الراحمين.
Rabbana afriq alaina sabran wa tsabbit aqdamana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Rabbana taqabbal minna. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustada'afin wal mujahidin fi kulli makan, khususan fi Suriah wa fi Rohingya wa fi Gaza wa fi anha'il buldanil muslimin 'amma. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Insyaallah kita bertemu lagi di Sabtu pekan depan. Insyaallah nanti Sabtu pekan depan materi kita adalah penggunaan mushaf Rasul Utsmani ya. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai mushaf Rasul Utsmani atau mushaf cetakan Madinah atau Syria atau Suriah atau Timur Tengah yang ada labelnya Rasul Utsmani atau yang cetakan Madinah. Ya, Birrasmil Utsmani ya, atau yang biasa kalau orang haji atau umroh itu biasanya pakai Quran warna hijau itu. Nah, itu ya boleh. Nah, nanti insya Allah akan kita ajarkan bagaimana cara penggunaannya. Jangan sampai nanti baca Quran Rasul Utsmani dikira ini salah cetak, itu nunnya nggak ada sukunnya. Khawatirnya ada kesan begitu, padahal nggak ada sukunnya. Itu memang ada maksudnya gitu ya. Ini kenapa wawu untuk memanjangkan kok tidak ada sukunnya? Kenapa di Quran Indonesia semua wawu yang untuk ini ada sukunnya? Nah, nanti di Rasul Utsmani itu akan ada penggunaannya, ada tata caranya. Insya Allah akan lebih mudah nanti untuk kita belajar Al-Quran sesuai dengan tajwidnya. Saya kira demikian. Insya Allah ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Faqanallahu bima yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga saya serahkan ke hostnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jazakumullah Ustaz atas materinya hari ini, Masya Allah luar biasa sekali. Dan ada dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Semoga bisa kita amalkan apa yang sudah Ustadz sampaikan dan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan derajat dari membaca Al-Quran. Berkaitan dengan Al-Quran Rasul Utsmani, jika ada yang Al-Quran Utsmani, mungkin ada yang menginginkan atau memesan, bisa langsung hubungi admin, nomor admin ada di grup gitu. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi minggu depan. Masih ada 2 kajian lagi untuk Sabtu depan. Temanya adalah pelatihan penggunaan Al-Quran Rasul Utsmani. Untuk kajian malam hari ini cukup dari saya sebagai MC. Mohon maaf jika ada yang salah. Mari kita tutup. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam.